Cerita akan Mang Ripan bawakan kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Petaka Sejengkal Tanah, di mana cerita ini ditulis oleh Jasmine Pramestia. Dan bagi yang ingin membacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Nirmala, Nirmala, kenapa dirimu bodoh? Kenapa kamu tidak ikut dengan kakak dan ibunya? Kalau begini siapa yang akan menolongnya? Berkali-kali dia menelan ludahnya, namun terasa kalut bagai buah salak yang tersangkut di tenggorokannya. Adapun jika tertelan rasanya bukan semakin lega, tetapi terasa perih karena dinding tenggorokannya terkoyak karena tajamnya pada sisi kulit salak. Sayang, kami datang menjemputmu. Masa kamu di rumah sendirian sedangkan ibu dan kakakmu berpesta? Dua laki-laki itu sambil tertawa cekikikan. Cahaya senter menyorot sesukanya. Nirmala semakin takut jika dia ketahuan. Apalagi dia merasa napas kedua pendosa tersebut seperti dekat dengan nadinya. Gadis berkulit langsat ini pun menahan napasnya. Namun mungkin lebih tepatnya napasnya berhenti di ujung tanduk. Raut wajahnya mendadak pucat. Keringat sebesar biji jagung menghiasi dan merambah di dahinya. Bulu-bulu halus kian basah. Degup jantungnya seakan berhenti karena sorot cahaya senter tepat ke arah lemari yang mana dia bersembunyi di belakang. Nirmala semakin takut jika salah satu dari mereka mengintip melongokkan kepala ke bawah lemari. Dan benar saja dugaannya. Hah, rupanya rusa betina itu ada di sini juragan. Maka luluh lantak pertahanan dadanya. Nirmala melotot sambil membekap mulutnya. Oh Tuhan, tolonglah Nirmala. Luka belumlah kering, jangan ditambah lagi dengan yang baru. Samsul dan Bajang tertawa terbahak-bahak kala mereka menemukan gadis cantik berwajah pasi itu. Tangan kekar Samsul langsung menarik Nirmala. Hayo buruan. Lepaskan aku, teriak gadis bermata biru itu. Binar bening matanya kian meredup dan sendu. Dia ketakutan setengah mati. Berusaha bertahan di tempatnya namun percuma. Kedua laki-laki beringas itu mendorong lemari. Lemari kayu yang tak besar itu pun roboh terjatuh ke lantai tanah. Seketika isi di dalamnya pecah berkeping-keping. Nirmala tersentak dan kaget. Dia terbangun dari mimpinya, mendapati dirinya berada di bawah. Sial, ternyata ini hanyalah mimpi. Astaga, Nirmala bikin jantung mau copot saja. Nirmala mengusap wajahnya yang dipenuhi dengan keringat. Dia pikir dia benar-benar didatangi Karso dan beberapa anak buahnya lagi. Sungguh trauma ini sangat menyiksanya. Di antara kedua pahanya masih terasa perih. Dia meringis kesakitan. Entah sudah jam berapa ini, mengapa rumah benar-benar terasa sepi dan senyap. Dan ibunya kemana perginya? Nirmala pun kemudian menepuk jidatnya. Ya ampun, kok bisa lupa sih? Kan ke tempatnya Mbak Juwita, gumamnya kala itu. Dan tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Nirmala menoleh. Ibu, dia sedikit terkejut mendapati wanita setengah abad itu sudah berdiri di ambang pintu. Loh, kok kamu tidur di bawah, Tondo? Ibunya bergegas menghampiri. Ibu tidak menemani Kang Mas. Bukannya menjawab, dia malah balik bertanya. Perempuan itu hanya tersenyum. Ibu milih pulang, Duk. Ingat kamu di rumah. Lagian kamu kenapa tidurnya lama banget? Lah terus, Bu. Ya ibu tinggal. Ibu berangkat jam 7 dan sekarang sudah jam 12 malam, Duk. Kedua mata gadis itu terbelalak. Hah? Kenapa kamu kaget? Loh, badan kamu sudah dingin, toh, Duk. Sang ibu menempelkan telapak tangannya ke dahi Nirmala. Ibunya memapah Nirmala kembali ke tempat tidur. Masih banyak teka-teki silang yang bersarang di kepala Nirmala. Soal mimpi yang kejadiannya begitu nyata. Dan sekarang soal ibunya. Kenapa dengan ibunya? Nirmala menaruh curiga kepada ibunya. Apalagi melihat noda merah di baju bagian depan dada ibunya. Baunya begitu anyir. Ibu? Iya, kenapa? Wajah cantik Nirmala pucat pasi, makin pucat setelah melihat senyum ibunya. Maksudnya senyumnya lebih mirip dengan seringai yang mengerikan. Dia mendadak haus dan tenggorokannya kering sekarang. Tidurlah, ini sudah malam. Nirmala pun mengangguk pelan. Dia melabuhkan tubuhnya di kasur, menghadap langit-langit atap kamarnya. Sang ibu memunggunginya. Perempuan bertubuh gembal itu menghadap ke dinding kamar.
Semoga Musli hidup bahagia dengan pilihannya. Darah di baju ibu gak mau hilang. Mau ganti sayang juga. Ibu suka dengan aromanya. Nirmala mencoba menoleh ke arah ibunya. Entah kenapa wanita di sebelahnya mengerikan. Apa hanya perasaannya saja ya? Darah apa, Bu? Sebuah pertanyaan yang membuat Nirmala seperti sedang berada di tengah-tengah kuburan. Ibu rewang bagian motong-motong daging. Darahnya malah muncrat. Ibunya terkekeh, kemudian hening, terdengar dengkuran halus. Ibunya sudah tertidur. Nirmala menarik napasnya. Beberapa hari ini, ibunya semakin mencurigakan gerak-geriknya. Sebelum kematian Narso, dia suka pergi-pergi di tengah malam dan selalu pulang dalam keadaan baju yang berlumuran tanah. Mending tanah, biasanya malah berlumuran dengan darah seperti saat ini. Kadang ditemui warga tidur di tengah jalan. Mereka pikir ibunya itu mati. Aroma anjir ini mengganggu pernapasan Nirmala, ingin membujuk ibunya agar mengganti pakaian, tetapi dia takut jika menyinggung perasaan ibunya. Tiba-tiba saja, ibunya menembangkan lagu Malam Satu Suro, dan itu membuat kedua mata Nirmala mendelik, jantungnya berdenyut keras. Tak biasanya sang ibu menembang lagu itu, ini sangat aneh. Meremang bulu kuduknya, bukankah ibunya sudah tertidur lelap? Lalu suara siapakah itu? Ibunya kemudian menangis tak mampu melanjutkan bait lirik lagunya, tubuhnya berguncang. Nirmala semakin kebingungan, bingung dan takut menjadi satu. Apa-apaan ini? Lalu lagunya terjeda, sang ibu merubah posisinya menghadap putrinya. Cepat-cepat Nirmala memejamkan kedua matanya, dia pun pura-pura tertidur. Tangannya membelai rambut Nirmala sambil menepuk-nepuk pipinya dengan pelan. Perempuan setengah abad itu mengulangi lagi tembang Jawa itu, yang mana terdengar menyeramkan. Ranjang berderit, sang ibu bangkit dari tempat tidurnya. Kemudian Nirmala mendengar suara pintu dibuka lalu ditutup lagi. Nirmala menghela napasnya, sontak dia menurunkan kedua kakinya ke lantai, berjalan mengendap-endap menuju pintu. Namun, Pak! Gadis cantik itu menempelkan daun telinganya ke pintu. Suara ibunya terdengar di ruang makan. Suara kursi ditarik dari bawah meja terdengar bergesekan dengan lantai tanah. Maafkan aku, Pak. Aku gak bisa menjaganya. Ibunya terisak. Begitupun dengan Nirmala. Dia ikut menangis terbawa suasana ibunya yang sedang menangis di luar sana. Sesak rasanya di dada ini. Berusaha melupakan tetapi tidak mampu. Tapi tenang saja, Pak. Satu persatu mereka akan mendapatkan karma. Hukum alam yang akan menghabisi mereka. Kemudian ibunya pun tertawa, yang dimana tawa itu terdengar mengerikan. Astagfirullah. Sontak Nirmala terkejut dan hampir terjengkang. Kala itu ibunya mengentak meja dengan tangannya. Sudah ku bilang, Pak. Bapak tenang saja di sana. Biar aku yang akan membalaskan kematianmu. Ibunya seolah-olah sedang berbicara dengan ayahnya, memaki, marah, dan membanting barang yang ada di sekitarnya. Nirmala membekap mulutnya, dia masih bisa merasakan apa yang dirasakan sang ibu. Baginya tentu tidak akan mampu menahan kepedihan atas kehilangan ayahnya. Luka ini pun kembali lagi tergores. Gadis semampai itu mencoba mengintip ibunya dari lubang kunci. Dia penasaran apa yang dilakukan wanita berdaster lusuh itu. Astagfirullah. Lagi-lagi Nirmala dibuat terkejut oleh tingkah ibunya. Ternyata perempuan yang melahirkan 20 tahun silam itu sedang membenturkan dahinya di ujung siku meja. Darah, ya ada darah mengalir dari dahi ibunya. Gadis cantik itu kebingungan, mau menolong ibunya tapi dia takut dengan seringainya. Terpaksa dia hanya menangis dalam diam, membekap mulutnya dan menggigit bibirnya. Semenjak sepeninggalanmu, Mas, aku lebih menyukai warna merah, aromanya dan juga rasanya. Ibunya terkekeh geli, padahal tidak ada yang lucu. Sang ibu terduduk di lantai tanah, kepalanya bersandar pada kaki meja. Darah segar mengalir dengan deras sehingga membasahi daster yang dia pakai. Orang-orang akan mati satu persatu. Kelak jika malam satu suro, aku akan mengadakan ritual untukmu. Ya, anggap saja adalah sesembahan. Aku tahu hanya Tuhan yang wajib disembah. Menyembah selain Allah sama saja itu syirik.
Nirmala melihat ibunya menarik ujung bajunya sambil menghirup aroma anyir yang meleleh ke dadanya. Aku tidak peduli, Mas. Yang penting aku bisa membalaskan kematianmu. Dendam adalah dosa besar dan syirik pun adalah dosa besar. Sekali lagi aku tidak peduli. Kemudian setelah berkata seperti itu, dia pun tertawa dengan suara yang mengerikan. Dan dia pun kembali lagi menembangkan lagu Jawa yang tadi dia tembangkan. Meremanglah bulu kuduk Nirmala. Tiba-tiba ibunya menoleh ke arah tempat Nirmala mengintip. Sontak saja, jantung Nirmala pun berdebar-debar begitu kencang. Nirmala lagi-lagi menahan napasnya. Gegas dia berusaha menyeret langkahnya menuju ke tempat tidur. Tak lama usai berbaring dan memejamkan matanya, ibunya membuka pintu. Terdengar dari derit engsel pintu yang berbunyi. Meskipun pura-pura tidur, tetapi jantungnya tidak bisa berbohong. Detaknya seperti terdengar saat nyaring didengar di telinganya sendiri. Bagaimana bisa meredamnya? Dia sudah tegang setengah mati. Pintu pun dibanting dengan nyaring. Jantungnya benar-benar tidak aman. Semenit, 2 menit, dan bahkan 3 menit, ibunya tak kunjung mendekati Nirmala. Sepertinya perempuan setengah abad itu hanya memastikan bahwa dia sudah tidur apa belum. Kemudian setelah beberapa saat, Nirmala gegas bangkit dari tempat tidur. Dia ingin mengintip aksi selanjutnya. Kedua kakinya pelan-pelan diturunkan dari tempat tidurnya, berusaha agar tidak menimbulkan derit ranjang tua milik Nirmala. Kerudung besar tergantung di paku dinding kamarnya. Segera dia ambil dan langsung memasangnya. Lalu bersidakap, memeluk tubuhnya sendiri. Udara semakin dingin dan mencekam, ditambah ibunya seperti sedang kesurupan. Seringai, aura wajah, dan nada bicaranya sungguh mengerikan, bagai psikopat yang memainkan nyali korbannya. Dia mengulurkan tangannya ke grendel pintu, memutar grendel dengan sangat pelan. Kemudian gadis cantik itu mengintip melongokkan kepalanya keluar. Sang ibu tidak ada di sana, tetapi pintu dapur terbuka dengan lebar. Nirmala mengedarkan pandangan ke setiap sudut untuk memastikan keberadaan ibunya. Malam ini, beri mereka sebuah kenikmatan dari tajamnya pisau, kata ibunya. Gadis cantik itu membekap mulut karena terenyah mendengar ucapan ibunya. Dia bingung sang ibu berbicara dengan siapa. Nirmala mencoba mengintip siapa lawan bicara ibunya. Namun tidak ada siapa-siapa. Ibunya berdiri di bawah pohon ketapang dekat dengan posisi makam sang ayah. Ibu bicara sama siapa? Batin Nirmala. Dan alangkah terkejutnya dia ketika kedua matanya samar-samar melihat seseorang yang memakai jubah hitam di balik pohon itu. Namun sayangnya seseorang tersebut tidak menampakkan wajahnya. Melihat ibunya yang menuju ke arahnya, Nirmala bergegas bersembunyi di samping lemari penyimpanan peralatan dapur. Pintu dapur dibanting dengan keras. Suara sendal jepit ibunya pun terdengar menjauh dari rumahnya. Cepat-cepat gadis yang memakai gamis abu-abu tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Dia mengintip dari celah dinding. Sang ibu pergi ke tempat gelap sambil membawa obor. Dan selebihnya Nirmala tidak tahu Turia membawa apa lagi. Hatinya bimbang, haruskah dia mengikuti? Nanti kalau dia mengutit lagi takutnya kejadian buruk menimpa dirinya lagi. Nirmala menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Di depan pintu dapur, dia berjalan mondar-mandir seperti setrikaan yang belum lunas cicilannya. Duh, ibu kemana sih? Gumamnya kala itu. Ke-10 jari tangannya saling bertautan, saling meremas gelisah. Malam pun kian larut, dingin mulai membeku mengunci kebekuan pada tubuhnya. Pikirannya berputar-putar memikirkan ibunya. Aneh, semakin hari tingkah ibunya semakin menjadi-jadi. Hampir setiap malam pergi tanpa pamit dan pulang dalam keadaan yang kacau. Malam ini adalah malam pesta perkawinan kakak laki-lakinya. Duh, senangnya mereka. Tak memperdulikan nasib Nirmala. Kedua mandik indah miliknya berkaca-kaca. Kejadian pahit kembali mengungkit hatinya. Seketika bening kristal luluh lantak di pipinya. Kurang ajar sekali. Seharusnya dia harus minta izin dulu kalau mau terjun dari mata. Gadis berlesung pipi itu mendongakkan kepalanya ke atas. Bulan tampak malu di antara awan hitam. Aroma tanah mulai terendus. Tanda-tanda hujan akan turun. Pun disusul dengan angin yang membelai tengkuknya. Kuduk merinding seketika. Nirmala tak sengaja menatap lama ke arah makam ayahnya. Tak terasa hampir 40 hari sudah ayahnya meninggalkan dirinya. Lagi-lagi air matanya terjun bebas di pipinya yang mulus.
Termenung beberapa menit, dia memilih masuk ke dalam rumah, tak lupa menguncinya. Aku tidak mau mengambil resiko lagi. Biarkan saja ibu pergi. Toh tidak akan ada yang mengganggunya. Yang ada mereka malah takut melihatnya. Bahkan aku sendiri pun juga takut. Nirmala nampak kesal. Dia berjalan menuju ruang tamu untuk memeriksa setiap pintu dan jendela. Semua terkunci dengan benar. Gegas dia pun kembali ke kamar. Gadis cantik bertubuh langsing itu mendaratkan bokongnya ke bibir ranjang. Dia termenung memandangi setiap inci kamar sederhananya. Di bawah cahaya lampu kekuningan, bahkan hampir terlihat temaram bagai lampu taman, terlempar kenangan bersama keluarganya sebelum terurai seperti saat ini. Pak, Kang Musli, Bu. Dadanya kian sesak, tangisnya pun pecah, tidak mampu dia menahannya. Sang ayah pergi ke dalam pangkuan ilahi. Kakak laki-laki yang selama ini sebagai panutan dan juga pelindungnya pun sikapnya telah berubah dan lebih memikirkan diri sendiri. Dan juga sang ibu lebih mirip orang gila berdarah pembunuh. Tak salah memang orang-orang memberi julukan itu padanya. Wanita setengah abad itu kini sangat mengerikan. Semenjak kematian ayahnya, ibunya layaknya seperti tukang jagal saja. Bajunya belepotan cairan merah kental dan juga bau amis. Kadang sudahlah, rasanya tidak sanggup untuk membeberkannya. Nirmala menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Orang-orang yang dia sayangi pergi, berubah dan tidak bersatu lagi. Tuhan, bagaimana dengan nasibnya? Kasihan Nirmala, baunya berguncang hebat, hatinya terkikis, terkoyak luka berkepanjangan, dan mungkin lama-lama hancur berkeping-keping. Ketika mengingat dirinya diperkosa Juragan Karso, bertambah hancur pula perasaan dan juga masa depannya. Dunianya luluh, ini benar-benar tidak adil. Bukankah selama ini dia itu baik? Bukankah selama ini Nirmala tidak pernah membangkang terhadap orang tua? Tetapi kenapa Tuhan tidak adil kepadanya? Kenapa nasibnya tidak seberuntung parasnya? Lagi, Nirmala pun semakin tergugu hanyut dalam kesedihan. Tiba-tiba saja, lamunannya buyar kala mendengar pintu diketuk. Nirmala terdiam menajamkan pendengarannya. Suara ketukan terdengar di pintu depan. Mustahil, itu bukan ibunya. Sang ibu biasanya melalui pintu belakang. Bergegas Nirmala turun dari ranjang dan tergesa-gesa menuju ke dapur. Pintu dapur tidak terlalu terkunci dengan benar, bahkan bisa dicongkel dari luar. Kemudian pintu pun terdobrak dengan keras. Seseorang menendang pintu dapur yang terbuat dari anyaman bambu itu. Gadis 20 tahun itu terkisap. Gila, jantungnya mulai menggila, berdetak semaunya. Dia kalah cepat dengan pemuda yang berkulit gelap itu. Halo manis, sapa pemuda bertubuh besar itu. Kedua matanya merah, bau alkohol dan rambut keribunya acak-acakan. Mirip seperti semak-semak rimbun yang telah terinjak-injak. Kedua mata Nirmala terbelalak lebar, tubuhnya kaku seketika. Kamu masih ingat aku kan? Pemuda tersebut menegak minuman keras yang ada di dalam botol kaca bening. Ayolah Nirmala, lakukan sesuatu. Nirmala mengedarkan pandangannya, dia mencari benda yang sekiranya bisa dijadikan senjata pelindungnya. Sapu hijau, ya, diambilnya dan ditodongkannya ke arah pemuda mabuk yang ada di hadapannya. Dengan tangan gemetar, Nirmala mengancam. Cuma itu senjatanya. Pergi kamu, jangan ganggu aku Norman, ancam gadis bermata belo itu. Bukannya takut dengan ancaman, dia malah tertawa. Ayolah manis, kita berpesta seperti Musli. Dia berpesta sepuasnya. Masa kau di sini macam putri tuyul kehabisan air? Pergi kamu Norman, jangan sampai ketahuan ibuku. Bisa-bisa. Apa? Bisa-bisa kita dinikahkan ya? Ejeknya pada Nirmala. Daripada nikah denganmu, lebih baik aku mati saja. Solot Nirmala. Ya Tuhan, jangan lagi terulang perbuatan keji yang menimpa padanya. Kesini kau. Norman menarik sapu hijau itu dengan kasar, membuat Nirmala jatuh terhempas. Gagang sapu hijau ia rebut. Berhasil, gagang sapu tersebut berpindah ke tangannya. Sapu dibuang gegas. Norman menarik kaki jenjang Nirmala. Lepaskan biadab. Nirmala belingsatan mencoba menendang burung pemuda berambut keribu itu. Norman pun terjengkang. Dasar sialan. Nirmala gegas berdiri hendak bersembunyi di kamar. Tetapi botol bir tersebut melayang ke kepalanya Nirmala. Sontak saja membuatnya kesakitan dan juga merasakan nyeri. Dengan cekatan, Norman pun menjegal kaki gadis itu.
Nirmala tersungkur ke depan. Dia pun mencoba berteriak memanggil ibunya. Kaki Nirmala kini dipegangi oleh Norman. Hayo manis, mau kemana kau? Temani kakak di sini ya. Matanya melotot hampir copot apalagi melihat gamis Nirmala tersingkap ke atas. Luka pada organ intimnya belumlah kering, masih terasa perih dan pedih. Jangan sampai kini terkoyak lagi. Nirmala meringis kesakitan. Sekuat tenaga dia mempertahankan kehormatannya hingga detik terakhir. Kakinya terus memberontak. Tenaganya kalah. Pemuda kekar itu lebih kuat dibandingkan Nirmala. Lepaskan! Nirmala hampir menyerah. Tidak bisa. Norman bergegas menduduki pantat gadis berkerudung besar itu. Telapak tangannya yang kekar meremas dengan sangat puas. Bajingan! Jangan sentuh dia bangsat! Norman terjungkal ke depan, kepalanya terkantuk oleh dinding. Nirmala bernapas lega, gegas dia merangkak dan menjauh. Ketika membalikkan badannya, dia terkejut. Ibunya datang membawa sebilah pisau di tangannya. Kurang ajar kau, dasar pemuda korap. Ibunya menginjak selangkangan pemuda besar itu, lalu menarik kaki dan menyeret tubuhnya keluar dapur. Mati kau, seru ibunya. Dan sontak saja, terdengar suara jeritan yang begitu kencang dari mulut Norman. Nirmala segera berdiri hendak mencegah ibunya, takutnya sang ibu membunuh si Norman. Ketika sampai di ambang pintu, Ibu... Ucapnya terbata-bata seakan urat syarafnya terputus. Bagaimana tidak, gadis itu mendapati Norman tergeletak bersimbah darah dan bola mata yang jelalatan itu pecah seketika, tertancap dengan mata pisau yang dipegang oleh ibunya. Norman terduduk di lantai, tubuhnya lemas bagai tidak bertulang. Kedua matanya tidak sengaja menangkap sosok di balik pohon kemudian pergi jauh meninggalkan rumahnya. Bu, kok bisa bu? Sang ibu menoleh pelan ke arah Nirmala, kemudian dia menyeringai. Lagi-lagi, ibunya belepotan dengan darah. Kali ini percikan darah menodai wajahnya. Seketika perut Nirmala pun menjadi mual. Norman bu, bagaimana dengan jasadnya? Ibu bunuh dia. Suaranya bergetar dan tubuhnya gemetaran. Jangan-jangan Nirmala akan dibunuh juga. Sekilas dia melirik ke arah Norman. Tubuhnya terlentang di tanah dan kedua tangannya seperti berusaha hendak mencabut sebilah pisau yang tertancap di matanya. Namun tak mampu keburu ajal menjemputnya. Tenang saja, Do. Ibu akan bereskan semua ini. Kamu tidur saja sana. Ibunya mengusirnya. Perempuan setengah abad itu berdiri dan menarik Nirmala. Bu, pergi, masuk ke kamarmu. Jangan khawatir, ibu yang akan membersihkan semuanya. Entah kenapa, tubuh Nirmala semakin lemas kala melihat darah yang menodai wajah ibunya. Dia pun kemudian jatuh pingsan. Bergegas ibunya menggendong tubuhnya dan membawanya ke tempat tidur Nirmala. Keesokan paginya, Nirmala terbangun dari mimpi panjangnya. Gadis itu keheranan karena tidak mendapati sang ibu di sampingnya. Sinar matahari menembus pada jendela yang sudah terbuka lebar. Sepoi-sepoi angin menerpa wajahnya. Dan tirai jendela pun beriak tertiup oleh angin. Mengingat kejadian tadi malam, gegas Nirmala mencari ibunya. Kaki jenjangnya melangkah ke setiap arah, namun sang ibu tidak juga ditemukan. Nirmala membuka pintu dapur dengan lebar. Dia ingin melihat noda darah yang tadi malam menggenangi tanah di dekat tangga dapur. Semalam, Norman tergeletak di sana. Dia terperangah melihat keadaan benar-benar berbeda. Bukankah tadi malam genangan darah ada di sini? Kenapa sekarang seperti seolah tidak terjadi apa-apa? Apakah Norman sudah dikebumikan? Sudah bangun Todo, kata ibunya dari ruang depan. Nirmala terkisap, hampir saja jantungnya bergelinding keluar dari tempatnya. Ditelan salivanya yang terasa kalut. Gadis cantik berkulit kuning langsat itu pun memberanikan dirinya menatap wajah ibunya. Tadi malam, wajah keriput itu kena percikan darah. Itulah yang membuatnya mual dan lemas. Dari mana, Bu? Dari desa sebelah, cari kerjaan buat makan kita, Du. Jawabnya datar. Kerja apa, Bu? Kedua mata gadis itu terbelalak. Apa saja, Du. Kamu istirahat aja di rumah. Ada ibu yang sudah gantiin kamu. Nirmala menarik kursi dari bawah meja, lalu dia mendaratkan bokongnya di atas sana. Kalau keluar kamar, pakai hijabmu, Du. Jangan dilepas, pesan ibunya. Memangnya kenapa, Bu?
Aurat, yang ditutup aja menggoda, apalagi yang dibuka. Ucap ibunya yang meninggi. Tangan keriputnya membuka bungkusan plastik hitam. Aroma masakan mengganggu indera penciumannya. Lapar, namun sirna kala mengingat kejadian tadi malam. Bu, mayat Norman. Ibunya menoleh padanya dengan tatapan dingin sedingin es salju. Kamu ngomong apa, Todo? Kamu mimpi buruk paling. Orang gak ada mayat di sini, kamu jangan ngawur. Nirmala terdiam. Sekarang kepalanya mendadak menjadi sakit. Setahu gadis itu tadi malam terjadi sesuatu dan dia ingat betul bagaimana Norman menarik kakinya dan meremes pantatnya. Cengkraman tangannya masih terasa sampai sekarang. Lalu ibunya datang dan menusuk matanya dengan pisau. Bukankah seperti itu kejadiannya? Tidak ada apa-apa tadi malam. Kamu itu ngimpi dan juga ngigau terus. Ibu sampai keberisikan oleh suaramu. Ucap ibunya sembari tersenyum. Rambutnya yang kusut ditutupi selendang lusuhnya. Sang ibu tersenyum lebar sambil menatap Nirmala. Senyum yang mirip saringai penjahat usai membunuh korbannya. Nirmala mengedikan bahunya. Singkat waktu, tidak terasa 3 hari setelah kematian Norman, kehidupan keduanya balik seperti semula. Sang ibu bekerja sebagai buruh cuci ke setiap rumah-rumah warga. Sementara itu, Nirmala hanya berdiam diri di rumah. Sesuai apa yang diperintahkan oleh ibunya, perempuan setengah abad itu tidak mau jika terjadi apa-apa terhadap putrinya lagi. Sejak kematian Norman, orang-orang sibuk mencari keberadaannya. Hal ini membuat Nirmala ketar-ketir dan gelisah takut jika ibunya tertangkap. Dan kalau misalnya tertangkap, bisa-bisa dia tinggal seorang diri. Tentunya membuat Karso bertindak bisa semena-mena kepadanya. Ingin melaporkan kejahatan yang diperbuat oleh ibunya, Nirmala ragu jika ibunya bukan si pelaku, tetapi hanya ada ibunya di sana pada saat kejadian. Dan jelas-jelas dia melihat sang ibu membawa pisau. Kasus ini benar-benar membuat berat badannya turun drastis. Kini, gadis 20 tahun itu hanya berharap Tuhanlah yang membalaskan perbuatan ibunya. Untuk sementara waktu dirinya pura-pura tidak tahu dan pura-pura percaya dengan ucapan ibunya bahwa tidak terjadi apa-apa. Nirmala terbangun dari tempat tidurnya. Dia mendengar suara orang-orang berkumpul di tanah berseberangan dengan makam ayahnya. Disusul pula terdengar suara mesin alat berat untuk membuka lahan. Katanya lahan yang dibeli dari Juragan Karso mau dibuka untuk tempat penyimpanan hasil panen buah kopi, kemudian akan dijadikan sebagai lumbung padi. Dan orang-orang berbondong-bondong melamar pekerjaan yang dibuka oleh Pak Bahtiar sebagai pemilik usaha tersebut. Nirmala pun berantusias ikut berbondong-bondong melamar pekerjaan sebagai karyawan buruh panen. Hasilnya lumayan, tetapi dia mulai bekerja setelah selesai pembangunan tersebut. Pembangunan akan dikebut dan dipersingkat supaya orang-orang di desanya bisa langsung bekerja. Selain Pak Bahtiar, putranya menemani usahanya di desa ini. Dengan begitu, Bram dengan leluasa menemui Nirmala. Ada 3 alat berat yang akan membuka hutan dan lahan yang dijadikan sebagai tempat utama pembangunan tersebut. Orang-orang berdatangan hanya untuk melihat alat-alat bekerja. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak kecil yang penasaran dengan ekskavator, dozer, dan juga jonder mobil yang mirip kereta api, tetapi pendek, rodanya yang besar. Jarak lokasinya sekitar 50 meter dari rumah Nirmala. Ekskavator mulai mengeruk tanah dan tiba-tiba, "Mayat! Ada mayat! Astagfirullah!" Sendok ekskavator mengeruk tanah sekaligus mengangkat songgok mayat yang telah membusuk. Sontak orang-orang berdatangan dan berlarian mendekati mayat yang ditemukan. Ketika tubuh yang membengkak itu diangkat, mereka terkejut. Pun ada Nirmala di sana menyaksikan proses pengangkatan jenazah. "Astagfirullahaladzim!" seru orang-orang yang ada di situ. Ada mayat dalam keadaan mata yang tertusuk pisau, darah menghitam dan tubuhnya mulai membengkak. Nirmala terperangah, bukankah itu adalah mayat si Norman? Ya, dia mengenal sosok mayat tersebut. Dia pun menutup hidungnya, mual belum sirna. Kini ditambah lagi dengan penemuan mayat yang kondisinya sudah mengenaskan bahkan hampir tidak dikenali. Sekilas matanya menangkap kehadiran ibunya ada di sana, dan seketika Nirmala menatap ke arah wajah ibunya yang sedang mengulas senyum sinis. Berbeda dengan orang-orang yang terkejut, bahkan ada yang menangis melihat penemuan mayat si Norman. "Ambil kain atau ambil daun pisang, cepat tutupi segera jenazahnya,"
seru Bram kepada orang yang ada di sekitar situ. Beberapa orang pun berlari mencari daun pisang untuk menutupi wajah si Norman. Aroma tak sedap membekap indera penciumannya. Jelas ini bau bangkai. Sangat bau membuat gejolak di dalam perut siap ditumpahkan. Orang-orang menutupi hidung mereka. Ada yang menutupi mereka dengan kaos kera. Ada yang memencet hidung mereka dengan dua jarinya. Dan ada pula yang menutupi hidung mereka dengan ujung jilbab yang dikenakan. "Segera laporkan hal ini kepada polisi," usul Pak Bahtiar. Kedua mata Nirmala terbelalak. Jangan sampai dilaporkan ke polisi, bisa-bisa ibunya ditangkap. Tubuhnya berkeringat dingin dan dia juga mulai gelisah. Segera dia pulang ke rumah daripada mati berdiri gara-gara jantungan. Bisa-bisanya ibunya menguburkan mayat Norman di tanah pengusaha itu. Simpang siur gosip pun mulai tersebar. Jangan-jangan ini ulah juragan Karso. Biasanya dia yang suka bertindak seperti itu. Bilang sama Pak Bahtiar jangan dilaporkan, bisa besar urusannya. Jangan-jangan ini malah ulahnya itu Ria, bisik ibu-ibu yang berdaster lusuh, yang dahinya ditempeli koyo. Mendengar desas-desus itu, Nirmala menghentikan langkahnya, tetapi dia juga tidak berani menatap siapa yang berbicara meskipun mereka menyebut nama ibunya. Nirmala akui, memang ibunya lah yang bersalah, ibunya pantas dijadikan tersangka. Namun keraguan dan kesaksiannya membuat Nirmala urung melaporkan ibunya ke pihak berwajib. Di sisi lain, Nirmala tidak ingin hidup sebatang kara karena dia juga membutuhkan perlindungan dari ibunya. Gegas Nirmala pulang meninggalkan keramaian dan hanya memandangi keramaian dari depan pintu dapurnya. Jadi benar ibu yang membunuhnya. Ibu pula yang mengubur Norman. Bagaimana bisa menguburkan jasad itu seorang diri? Ibu pembohong. Ibu bilang tidak ada apa-apa. Aku berhalusinasi dan bermimpi buruk. Tapi kenyataannya hari ini, jasad Norman ditemukan dalam keadaan sudah membusuk. Berbagai macam kegelisahan mulai menghampiri perasaannya. Tak lama dari jauh, ibunya nampak tergesa-gesa menuju ke rumah. Sesampainya di rumah, Nirmala menodong pertanyaan kepada ibunya. "Ada apa, Bu?" tanyanya. Nirmala menghadang sang ibu yang hendak menerobos untuk masuk. "Ibu lupa, di RT sebelah ibu harus kembali lagi ke sana karena masih banyak pekerjaan. Kamu di rumah saja, tidak usah menyusul ibu. Jaga rumah, takutnya Musli pulang membawa istrinya." Begitu harap wanita setengah abad itu. Usai pernikahan kakak laki-lakinya, Musli tidak lagi menginjakan kakinya di rumah. Dia tinggal bersama istrinya. "Baik, Bu," angguk Nirmala menanggapi permintaan ibunya. Singkat waktu, sudah pukul 8 malam, Turia belum datang juga ke rumah. Nirmala dengan gelisah menanti ibunya. Dia berjalan bolak-balik sambil menautkan ke-10 jari-jarinya. Tiba-tiba terdengar suara ramai orang-orang menyebut nama ibunya. "Usir saja dia dari kampung ini. Jangan sampai kita berurusan dengannya. Bakar saja rumahnya." Nirmala ketakutan, tubuhnya menggigil bagaimana dia menghadapi orang-orang di luar sana. "Woi Turia, keluar kamu dari rumah." Nirmala terduduk di bawah jendela. Dia benar-benar takut apalagi ketika diintip orang-orang membawa senjata tajam dan obor. "Bakar saja mereka, jangan beri kesempatan untuk hidup." Nirmala menumpahkan air matanya. Dia bingung harus apa sekarang, menemui mereka atau mati dibakar hidup-hidup di dalam rumahnya. Akhirnya Nirmala pun melarikan diri melalui pintu belakang. Gadis berkerudung hitam itu tidak berani menemui para warga. Apalagi ketika Nirmala mengintip dari celah jendela. Para warga membawa beberapa obor yang mana apinya menyala-nyala seperti amarah mereka. Dan di antara mereka ada yang membawa jerigen berisi minyak tanah. Nirmala menelusuri lahan yang beberapa hari lalu dibersihkan dengan alat berat oleh Pak Bahtiar. Hingga dia dengan leluasa berlari sekuat tenaga. Selain menyelamatkan diri, dia pun mencari ibunya. Gadis cantik berkulit kuning langsat tersebut mengarahkan sorot cahaya senter ke sembarang arah. Dia berlari kencang dan pontang-panting tanpa memikirkan telapak kakinya yang tertusuk kayu-kayu dan juga ranting tajam menembus alas kakinya. Tubuhnya gemetaran sambil menghirup udara yang rasanya seperti menyisakan dadanya. Peluh sebesar biji jagung pun menyambangi dahinya yang berbulu halus. Sesekali menetes ke dalam binar matanya yang ketakutan. Detak jantungnya
berdebar seakan mendobrak dinding dada. Suasana gelap hanya cahaya terang yang berasal dari senter yang dia bawa. Sesekali Nirmala berhenti di tengah jalan sambil mengatur napasnya. Rongga hidungnya terasa dingin hingga menusuk punggungnya. Dia melempar pandangan di hadapannya. Beberapa pohon sudah tumbang bahkan terpotong-potong. Suara binatang malam terdengar bernyanyi seakan menggorek telinganya. Ditambah lagi suara burung hantu seolah menambah suasana menjadi mencekam. Bagai di dalam area pemakaman umum, dia seorang diri. Ya Allah, lindungilah hamba-Mu ini ya Allah. Dia menarik napas panjang sambil memperhatikan di sekitarnya. Pikirannya kacau ditambah darah terus mengalir dari telapak kakinya yang bercampur dengan tanah. Ranting-ranting dan kayu tajam telah menembus alas kakinya hingga mengenai daging telapak kaki. Suara burung hantu seolah mempermainkan nyalinya. Manakala mendengar hewan bermata sorot tajam itu, merindinglah bulu kuduk Nirmala. Aroma khas malam melalang buana dalam indera penciumannya. Tanah yang lembab, udara yang dingin, dan aroma wewangian bunga melati bercampur kenanga terhirup sangat tajam hingga benar-benar menyengat. Untuk apa aku lari? Tidak mungkin mereka membakarku hidup-hidup. Begitulah pikirnya. Deru napasnya mulai teratur. Dia berbalik ke tempat semula hendak melihat apa yang akan dilakukan oleh para warga di sana. Benarkah mereka akan membakar rumah huniannya? Dan tidak disangka, Nirmala memekik mendapati rumahnya sudah dilahap si jago merah. Air matanya tumpah mengiringi luka yang tergores di dalam hati. Nirmala pun kemudian berteriak memanggil ibunya. Dia berteriak di balik pohon besar. Tubuhnya merosot ke tanah sambil bersandar pada pohon besar dan rindang itu. Si jago merah tidak berhenti berkobar-kobar, merambat dan melahap bahan bangunan rumah yang benar-benar sangat mudah terbakar. Ibu, apakah ibu ada di dalam? Apakah ibu terbakar? Apakah ibu mati? Tidak, itu tidak mungkin. Nirmala mencoba mendekati area rumah yang sedang berkobar, mengayunkan kaki dengan gontai, lemas tak berdaya. Air mata terus mengalir tanpa henti, dada kian bergemuruh seolah sebentar lagi akan turun lava panas. Udara panas dan terdengar suara-suara bahan yang sedang dilalap api terngiang-ngiang di telinga. Ketika sampai di sana, dia melihat ada beberapa anak buah Juragan Karso dengan mimik wajah yang senang. Gadis yang berkerudung besar hingga menutupi dada itu seolah kakinya lumpuh, lemas tidak bisa digerakkan lagi. Mungkinkah mereka yang mempengaruhi para warga? Kenapa mereka begitu tega sekali? Apa salah ibu dan dirinya? Ibu, katanya terbatas sambil mengusap air matanya. Jalan satu-satunya untuk mencari kakaknya. Dia harus segera mencari Musli. Iya, Musli harus tahu jika rumah mereka telah terbakar hangus. Hangus terbakar beserta ibunya. Tapi itu baru mungkin saja. Segera dia berlari tertatih menahan luka yang kian perih dan mendalam di telapak kakinya. Sepanjang jalan, Nirmala menangis, dadanya sesak perih dan pedih. Malang nia nasibnya. Beberapa orang memperhatikan dirinya, bahkan ada yang memanggil namanya. Nirmala acuh tak peduli dengan panggilan mereka. Nirmala. Gadis itu terdiam karena mengenali pemilik suara yang memanggilnya, dan dia mencoba menoleh ke sumber suara. Dia adalah Nurdin tetangganya. Kamu kenapa? Nirmala bungkam, air matanya lah sebagai jawabannya. Kakimu terluka, mari diobati dulu. Lelaki bertubuh tinggi itu membujuk Nirmala, tetapi gadis itu menolak. Kebakaran, rumahnya itu riak kebakaran. Nurdin kaget dan dia pun mengikuti orang-orang yang berlari menuju rumah wanita setengah abad itu. Nirmala tidak menggubris, toh percuma. Rumahnya sebentar lagi akan menjadi butiran debu dan arang bersama bara yang kian dilap hangus dengan ganas. Gadis bertubuh langsing itu bergegas mendatangi rumah mertua kakak laki-lakinya. Sesampainya di sana, Nirmala ragu menatap rumah megah bercat putih itu terpana. Apa mungkin dia disambut dengan baik karena penampilannya sedang kacau? Seseorang mengejutkan lamunannya. Saya mencari Mas Musli, terang Nirmala. Mbak Nirmala, tebak wanita setengah baya yang memakai seragam asisten rumah tangga. Nirmala mengangguk cepat, tangannya meremas ujung jilbabnya. Perempuan setengah baya tersebut menjelaskan jika Musli sedang berbulan madu dengan istrinya di luar kota. Maka pupus sudah harapannya. Dengan langkah kaki yang sedikit diseret, Nirmala meninggalkan rumah megah bercat itu.
Entah kemana lagi tujuannya, rumahnya hangus terbakar. Ibunya tidak tahu di mana, hidup atau mati dia pun tidak tahu. Kamu Seli, enak sekali nasibmu, sampai-sampai lupa dengan nasib ibu dan adikmu. Nirmala mengusap air matanya yang begitu perih, seolah mengalir ke dalam lukanya. Di tengah jalan dia berhenti, di hadapannya terbentang ruas jalan menuju 3 desa. Nirmala bingung dan ragu. Ibunya, iya ini soal ibunya. Mau mencari kemana lagi? Ini antara ibunya hidup atau sudah mati. Gadis yang memeluk derita dan luka percaya bahwa ibunya masih hidup. Tetapi kemana ibunya itu pergi? Gadis berlesung pipi itu yakin jika sang ibu masih hidup, tetapi tidak tahu di mana keberadaannya. Udara malam pun semakin dingin, penduduk desa pun tampak mulai sepi. Angin berembus pelan membelai tengkuknya, sesekali dia mengusapnya. Rumah-rumah penduduk sudah tertutup rapat, penghuninya terbuai oleh dinginnya malam itu, bergelung di dalam selimut tebal. Tidak bagi Nirmala, dia masih di sini, berdiri di antara 3 cabang jalan. Di padangnya beberapa pepohonan menuju setiap desa. Tak jauh dari tempatnya berdiri, ada sebuah gapura besar menuju ke desa tetangga. Dan jalanan yang dia lalui bercahaya remang-remang dan juga sangat redup. Hal ini sudah menjadi ciri khas perdesaan. Samar-samar, Nirmala mendengar suara orang. Dia menoleh ke belakang memastikan apakah orang-orang tersebut bisa dimintai tolong. Namun dia terhenyak manakala mengenali salah satu dari 3 orang yang berjalan sempoyongan. Karso, gegas dia pun menjauh. Tidak mungkin berbalik ke tempat semula, meneruskan pun dia ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Nirmala mengusap dadanya. Langkahnya yang terseok-seok dia seret sedemikian rupa agar cepat menjauh dari 3 orang itu. Juragan, ada betina kayaknya, seru salah satu dari mereka. Jantung Nirmala pun memompa darah semakin meningkat. Napasnya tersengal menelusuri jalan separuh aspal dan juga separuh paving. Dan lagi dia seakan sendirian. Semua rumah yang dia temui sudah tertutup rapat. Nirmala mendongakkan kepalanya ke atas. Desa Kencana Pati. Nirmala menelan ludahnya seketika. Dia baru sadar ketika memasuki gapura besar bercat pudar itu. Mengapa dia baru sadar memilih desa ini? Ini adalah desa mati. Sebagian warga menempati rumah dan sebagian lagi mengungsi. Dan desa ini benar-benar sepi tanpa penghuni. Dia hanya berharap semoga Tuhan melindungi dirinya. Terdengar langkah ketiga orang tersebut mengejar langkahnya. Nirmala panik dan juga ketakutan. Laju langkahnya tak bisa digerakkan. Kakinya benar-benar sakit tak tertahankan. Dia pun bermandikan peluh yang membasahi seluruh pakaiannya. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk melawan mereka. Doa Nirmala di dalam hati. Rahangnya mengeras, kedua matanya tajam bak elang berburu di malam hari. Nirmala memutuskan untuk bersembunyi di bawah pohon belumbang yang besar dan juga rimbun daunnya. Semoga saja bukan pohon keramat. Namun sial, bulu kuduknya meremang dan menghirup aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Nirmala, mendengar seseorang menyebut namanya, dia pun menoleh. Astaga, itu adalah Samsul. Iya, Nirmala mengenalinya. Cahaya rembulan membantunya melihat siapa mereka. Juragan, dia ada di sini, teriak lelaki bermuka codet itu. Nirmala pun berusaha berlari ke arah hutan, tak peduli kakinya yang semakin terluka daripada nanti kehormatannya dikoyak kembali. Tak sia-sia kita berburu malam ini. Nirmala pun menangis. Tidak, jangan menangis. Masalah tidak akan selesai. Pikirkan cara bagaimana membuat mereka jerah. Kedua matanya berbinar sambil terus berlari. Rasanya sakit di kaki sudah tidak ada rasanya lagi. Peluh semakin membanjiri tubuh langsingnya. Senter di tangan dia genggam erat. Ya, gagang senter ini bisa dia gunakan sebagai senjata. Kakinya tersandung akar pohon. Nirmala terjungkal dan tubuhnya bergelinding ke area tanah yang landai. 3 harimau penuh nafsu mengejarnya dengan gembira sambil berteriak-teriak kegirangan. Tangkap dia, jangan sampai lolos, seru Juragan Karso. Harusnya kau itu mati terbakar, kenapa ada di sini? Kepala Nirmala membentur pohon, napasnya seakan di ujung tanduk. Ya Allah, jangan sampai mereka merenggut kehormatanku lagi. Ketiganya pun mengelilingi Nirmala yang masih terlentang di tanah yang berlumuran dengan tanah. Sayang, mau mengantarkan nyawa ya? Pesta Juragan, kita pesta malam ini. Bedu, pegang tangannya. Tubuh Nirmala masih terasa lemas. Dia belum sempat mengambil aba-aba membela diri. Lepaskan aku.
Karso hanya mentertawakan dirinya dan mulai membuka resleting celananya. Pegang yang benar. Nirmala menggenggam tanah. Sebelum manusia buas itu menyentuh tubuhnya, dia menendang dan melemparkan wajah mereka dengan tanah. Dan tendangannya tersebut mengenai selangkangan si Karso. Disusul dengan gagang senter mendarat tepat di kepala si Samsul. Sementara Bedu, dia masih mengucak-ngucak matanya akibat terkena tanah. Tendangan bebas mendarat di perutnya yang gembul tersebut, sontak tubuhnya pun tersungkur. Gadis itu seakan mendapatkan kekuatan. Dia berlari mencoba melepaskan diri dari 3 manusia buas tersebut. Dia merangkak naik melalui tanah yang tinggi, berharap lekas sampai di atas. Namun sial, kakinya dipegangi oleh Karso. Nirmala memberontak berusaha melepaskan cengkraman dari Karso. Tubuhnya terhempas ke tanah dan dia pun terlentang. Sebuah batu tiba-tiba mendarat di pelipis si Karso. Dan kemudian ujung tombak mendarat di punggung si Bedu. Bedu terdiam, semuanya pun terdiam. Lelaki berperut gembul itu memegangi dadanya. Ya, ujung tombak menembus hingga ke dadanya. Bedu tumbang ke tanah dengan mata yang melotot. Karso dan Samsul melotot ketakutan. Karso pun langsung lari terbirit-birit disusul oleh Samsul. Hening seketika, Nirmala mengedarkan padangan. Padangannya tertuju pada seseorang yang ada di balik pohon. Ibu kan? Nirmala berusaha berdiri dan hendak mengejar seseorang yang bersembunyi di balik pohon berlubang itu. Seseorang yang memakai jubah tersebut pun lari seolah menghindari kejaran Nirmala. Sampai gadis itu tidak sadar jika dia benar-benar jauh memasuki ke desa Kencanapati. Suasana semakin gelap dan benar-benar tidak ada tanda-tanda kehidupan para warga di desa ini. Nirmala ragu antara lanjut atau memutuskan kembali. Namun dia bimbang, jikapun kembali ke tempat siapa? Semua keluarga ibunya berada di desa yang sangat jauh, tidak mungkin ditempuh malam ini juga. Nirmala putus asa dan dia terdiam di sebuah rumah kosong tanpa penerangan cahaya. Hadapun sebuah sinar berpijar menerangi rumah warga itu pun jauh dari pandangannya. Rasanya mustahil jika dia berjalan ke sana, sebab tenaganya sudah terporsir dan bahkan hampir habis. Pandangannya mulai rabun, kepalanya terasa sakit dan tubuh gadis itu kedinginan. Nirmala, seru seseorang yang dia kenal. Lantas Nirmala menoleh melihat seseorang yang berdiri di belakangnya. Bramantio berdiri menatapnya dengan tatapan yang begitu cemas. Aku. Nirmala tidak bisa melanjutkan ucapannya karena suaranya tertahan di tenggorokan dan dia pun kemudian jatuh pingsan. Untung saja Bram segera menyambut tubuhnya yang hampir terjatuh ke tanah. Jika tidak, bisa-bisa kepala Nirmala membentur batu. Lelaki bertubuh atletis itu pun membopong Nirmala menelusuri jalan seorang diri. Derap langkah kakinya menyapu jalanan bebatuan kecil di sana. Suara-suara binatang khas malam bernyanyi riang seakan mengajaknya bersenandung. Setelah berjalan sekitar 10 menit, datanglah sebuah kendaraan roda 4 yang melintas. Mobil berhenti tepat di sampingnya. Bram pun segera masuk sambil membopong Nirmala yang masih pingsan itu. Johan, dia adalah sahabatnya yang datang di saat yang tepat. Untung lu datang, kalau enggak gue pingsan bawa nih gadis, seru si Bram padanya. Dia membaringkan Nirmala di jok belakang. Gegas dia membuka pintu mobil di bagian depannya. Gimana? Apanya? Tanya Bram balik sambil mendelik pada laki-laki bermata sipit itu. Udah ketemunya itu Tur. Bram menarik napasnya dengan helaan yang panjang. Belum, gue udah nyari kemana-mana. Kurang ajar bener itu orang-orang. Rutuknya sambil melirik kaca dashboard. Dia menatap lekat wajah Nirmala yang kelelahan. Roda-roda besar mobil Avanza miliknya pun mulai menggilas kerikil menuju rumah yang dia sewa. Lu yakin gak dibakar hidup-hidup sama mereka? Bramantio terdiam sambil memijit pelipisnya secara bergantian. Pemuda beralis tebal itu melemparkan padangan ke depan. Yakin, gue buntuti mereka soalnya. Lah terus? Apanya? Nih gadis mau dikemanakan? Ya ke tempat kita aja, kasihan. Oke lah kalau begitu. Tubuh mereka berguncang mengikuti gerakan mobil yang melewati jalan rusak. Terlihat beberapa rumah, ada lampu teras yang menyala, ada pula yang gelap tanpa penghuni. Mesti kudu dilawan itu si Karso, geram Johan yang sambil fokus menyetir. Bram hanya diam saja, dia terbuai dengan pikirannya sendiri. Sekitar 15 menit mobil yang dikendarai oleh si Johan memasuki ke sebuah halaman rumah kayu. Halamannya tidak terlalu luas, tetapi mobil mereka bisa terparkir di sana.
Bram langsung turun dan membuka pintu bagian jok belakang dan membopong Nirmala. Dia membawanya ke dalam rumah. "Mbok Narti, Mbok." Seseorang perempuan setengah baya lari tergopoh-gopoh memenuhi panggilan si Bram. "Iya Den, ada apa?" Sahutnya sambil membungkukkan badannya beberapa detik. "Pinjam baju Mbok Narti dulu, tolong pakaian gadis ini digantikan." Titanya sambil memasuki sebuah kamar yang lumayan bagus dan juga berkasur empuk. Nirmala dia letakkan ke atas kasur yang memakai spray bermotif bunga-bunga. "Obati lukanya juga ya Mbok." "Oke Den, siap." Bram meninggalkan Nirmala seorang diri. Dia dan Johan duduk di ruang tamu sambil menunggu Mbok Narti menggantikan pakaian gadis itu dan mengobati lukanya. Beberapa menit kemudian, Mbok Narti pun keluar dari kamar. "Sudah Den, sudah saya obati dan ganti pakaiannya." "Terima kasih Mbok, tolong sediakan dia makanan dan juga minuman yang hangat ya Mbok, supaya setelah siuman nanti dia langsung bisa makan." "Enggak Den, siap." Perempuan yang memakai jarik itu pun berlalu ke dapur mengerjakan tugasnya. Bram khawatir, di dadanya seperti ada sebuah getaran yang tidak pernah dia rasakan. Begitu cemas sampai lelaki berpostur tinggi itu mengintip pada celah pintu yang tidak terlalu tertutup. Pikirannya tidak karu-karuan. Bram seperti sudah mengenal Nirmala beberapa tahun, padahal hanya beberapa minggu saja. "Yaelah, cemas amat lu, udah kayak kuda lumping bisulan," kelakar si Johan sambil menyalakan korek untuk sebatang rokok yang sudah terjepit di antara bibirnya. "Ya iyalah Jo, kasihan tahu." "Alah, bilang aja suka lu." "Sok tahu lu Jo, perasaan orang gak bisa ditebak dari gerak-gerik Jo." Bram hanya berdiri saja di depan pintu kamar. "Terserah lu deh." Gadis yang terbaring di kamarnya belum juga sadar membuat Bram semakin resah dan tidak menjadi tenang. "Daripada lu di sini aja, mending gue kasih tugas deh," kata Bram yang berbalik menghadap sahabat sekaligus kepercayaannya. "Siap bos muda." Johan berdiri tegak. "Bayarannya seperti biasa, gue langsung transfer." "Oke siap." Johan pun beranjak pergi. "Lo gak nanya dulu tugas lo apa?" Langkah Johan pun terhenti. "Yaelah, gue paham kali, gue nyariin tuh emaknya bocah kan?" "Betul, ya udah sana. Kalau sudah ketemu, langsung bawa dia ke sini juga ya." Lelaki bermata sipit itu mengacukan jempolnya tinggi-tinggi tanpa membalikan badannya ke arah Bram. Johan pun pergi, tubuhnya hilang di balik pintu yang tertutup, sedangkan Bram duduk gelisah di atas sofa yang baru dibelinya beberapa minggu lalu. Meskipun berkarir dengan ayahnya, pemuda bertubuh atletis itu lebih suka terpisah dengan orang tuanya. Dia memiliki kesibukan atau aktivitasnya lain yang benar-benar tidak ingin orang lain tahu, termasuk ayahnya sendiri. Bram mendaratkan punggung sepenuhnya ke sofa berwarna putih tersebut sambil menunggu Nirmala tersadar. Dan singkatnya sekitar 15 menit, Bram terkejut karena lengannya digoyang-goyangkan oleh Mbok Narti. "Den, itu Mbak E udah bangun," kata-kata perempuan bertubuh kembali itu dengan sedikit takut. Segera Bram pun bangkit menghampiri Nirmala ke kamar. "Syukurlah kamu sudah sadar. Mbok, tolong bawakan makanannya ke sini." Nirmala mengernyitkan keningnya. Dia sedikit bingung karena tiba-tiba saja sudah berada di sebuah tempat yang aman dan nyaman. "Kamu gak usah banyak tanya di mana ini. Intinya kamu aman di sini." Nirmala pun mengangguk-anggukkan kepalanya. "Tinggallah di sini sampai benar-benar lukamu sembuh dan menemukan tempat yang baru." Lagi, dia hanya mengangguk. Nirmala terpana kepada Bram. Degup jantungnya sekarang sedang tidak menentu. Suhu tubuhnya pun mendadak berubah. Panas dingin bagai suhu udara yang tak menentu. Beberapa menit kemudian, Mbok Narti pun datang membawa nampan berisi piring lengkap dengan nasi dan lauknya, serta segelas teh hangat untuk Nirmala. Dengan rakus, Nirmala pun memindahkan isi piring berwarna putih keramik itu pun ke dalam mulutnya. Dia lapar, dan menu yang disajikan benar-benar menggugah perutnya. Tidak peduli belepotan menghiasi bibirnya. Sadar dipandangi oleh Bram, Nirmala pun tertunduk malu. Tapi biarlah, asalkan perutnya terisi terlebih dahulu. Bram hanya tersenyum lebar hingga tidak sadar dia memandangi gadis itu dengan lama. Singkat waktu, suara kicau burung nuri di antara dahan-dahan pohon jati membangunkan tidur Nirmala di atas ranjang. Cahaya hangat menembus jendela pada celah-celah lubang angin, menerobos dan menerpa kulitnya yang bersih.
Nirmala tertidur lagi usai sholat subuh. Saking ngantuknya dia lupa melepas mukenanya. Dia merasakan remuk di tubuhnya bagai dihantam sebuah ombak, lemah dan lelah. Astagfirullah, ibu. Pekiknya kala itu, gegas selimut yang menutupi sebagian tubuhnya pun dilempar. Nirmala pun lupa jika telapak kakinya terluka. Suara ketukan pintu membuat pandangannya terlempar ke sumber suara. Siapa? Bram, ada apa? Membawakanmu untuk sarapan? Nirmala pun hening sesaat. Biar aku aja yang pergi ke meja makan, letakkan aja di sana. Terima kasih, ucap Nirmala dengan lembut. Oke. Nirmala pun bergegas melepas mukenanya dan mengganti dengan jilbab milik Mbok Narti yang sudah disediakan. Gadis cantik berkulit kuning langsat itu berdiri di depan cermin memandangi gambar wajah yang ada di sana. Beberapa luka lebam terlihat jelas sekali menodai kulit yang bersih. Nirmala pun bergegas menuju ruang makan. Niatnya setelah makan pagi dia akan mencari ibunya lagi, meskipun tidak tahu di mana keberadaan ibunya. Gadis 20 tahun itu menunduk tidak berani menatap Bram yang sudah menunggunya di meja makan. Aroma parfum maskulin yang dipakai pemuda 27 tahun itu membuat Nirmala seakan melayang. Karena aromanya begitu menggetarkan hatinya. Hanya aroma parfum membuat Nirmala seakan-akan merindukan Bram jika beberapa detik tidak melihatnya. Bayangkan saja kalau seandainya Bram berada di sisi Nirmala setiap saat, bisa dipastikan jantung gadis tersebut tidak akan tenang. Bram, gue udah tahu lokasinya di mana, Nyai, ucap Johan terpotong. Johan kala itu datang tidak mengetahui jika Bram sedang bersama Nirmala. Untungnya pemuda bermata sipit itu mengerti dan dia pun memotong ucapannya. Nyai Turia, ibuku, sabar Nirmala. Seketika mulut Johan langsung mengatup rapat. Hantarkan aku menemui ibuku, bawa aku ke sana. Ibuku masih hidup kan? Nirmala merengek tak jadi makan. Dia terus mendesak Bram dan Johan. Kita makan dulu, nanti baru mencari ibumu, bentak si Bram. Tapi, aku gak mau ya kamu itu sakit, terus malah membebani. Kedua mata Nirmala mendadak berkaca-kaca. Dia tidak menyangka jika kehadirannya membuat Bram kerepotan dan merasa terbebani. Dadanya seperti terasa sesak seakan-akan sesuatu di dalam sana berdesakan meminta dikeluarkan. Tapi ini harus cepetan bro, ini darurat, ucap si Johan terlihat panik dan raut wajahnya pun seperti sangat cemas. Nyai Tutur, dia ada di... Kenapa lu gak bilang sih Han? Ya gue mau bilang, cepet siapin mobilnya. Kamu tetap di rumah sama Mbok Narti. Nirmala tersentak mendengar nada bicara Bram terlalu tinggi. Gadis berkulit kuning langsat itu pun tidak pernah diperlakukan dengan kasar oleh orang tuanya. Atau mungkin saja Bram sedang panik. Narti, Bo. Bergegas perempuan setengah baya itu pun berlari dari dapur menuju ruang makan. Jaga Nirmala, Bo. Kalau sampai dia pergi, Bo yang saya pecat. Baik, Den. Gadis 20 tahun itu pun tidak bisa berkutik sama sekali. Rupanya lelaki berwatak keras itu menakutkan sekali. Kalau sudah begini, jatuh cinta padanya diurungkan saja. Ini bukan tipe Nirmala. Bram dan Johan pun segera meninggalkan keduanya menuju ujung desa ini. Lu gak bilang sih kalau Nyai Turia di Kerangkeng? Gue juga baru dapat jejaknya sekarang. Gue gak berani bertindak soalnya itu perempuan dikepung warga, Bram. Lah, kok bisa? Selidik si Bram. Entahlah, kayaknya ini ada campur tangannya si Karso, kata Johan sambil fokus menyetir. Kurang ajar, memang dasar orang itu. Johan melanjutkan kendaraannya dengan kecepatan sedang sebab medan jalan terlalu banyak rintangannya. Jalanan berkerikil belum tersentuh aspal sama sekali, sudah banyak yang berlubang dan juga digenangi air. Desa Kencanapati. Desa ini terkesan sangat sepi bahkan seperti tidak ada tanda-tanda makhluk yang hidup di sini. Namun jangan salah kira di desa ini ada yang paling padat penduduknya, itu di bagian utara dan jaraknya lumayan padat dan lumayan jauh dari tempat tinggal yang disewa oleh Bram. Bisa dibayangkan bila malam tiba, di tengah-tengah desa ini ada pemakaman umum yang mana seperti tidak terawat, hampir dipenuhi oleh semak belukar dan rindangnya pepohonan yang tumbuh sembarangan. Ada beberapa tempat yang digunakan untuk ritual atau seseorang melakukan pesugihan di dalam makam itu. Diperkirakan jumlah penduduk tidak mencapai 100 kepala keluarga. Mereka ada yang pindah dan juga pergi merantau. Di bagian utara
Jumlah kepala keluarga bisa dihitung kira-kira hanya 50 saja. Sisanya entah tidak tahu kemana. Dan sekitar 20 menit kemudian, Bram dan Johan pun sampai di suatu tempat, yakni di alun-alun desa Kejanapati. Di sana sudah berkumpul orang-orang yang mengelilingi Turia. Bram terperangah ketika turun dari mobilnya. Dia melihat ibunya Nirmala diikat ke tiang sambil dilempari batu ataupun kotoran lainnya. Pergi kau wanita gila, kamu tidak pantas untuk hidup. Pantas saja suamimu mati, dirimu gila seperti ini, mana ada yang mau. Rumah hangus terbakar, menyalahkan orang lain. Jangan-jangan kau pelaku sesungguhnya yang membakar rumahmu sendiri. Cih! Orang tua dan anak-anak berkumpul mengelilinginya. Sumpah serapah dilontarkan pada wanita setengah abad itu. Tubuhnya mengeluarkan aroma bau yang berasal dari kotorannya sendiri. Ditambah lagi orang-orang pun melemparinya dengan sampah dan beberapa telur busuk. Rambutnya acak-acakan, terurai dan menggumpal. Beberapa luka lebam tercetak jelas di area wajahnya. Dan ada noda bekas darah yang telah mengering pun menjadi saksi kekejaman orang-orang yang menghakiminya. Hentikan! Orang-orang tidak mau mendengar ucapan dari Bram. Mereka tengah asik mengumpat. Tua, muda, dan anak-anak yang tidak menahu pun ikut-ikutan mengumpat. Sungguh sangat miris sekali. Cukup, berhenti. Bramantio mencoba menerobos kerumunan dan menghampiri Turia sambil mengangkat kedua tangannya agar para warga tidak melemparinya lagi. Minggir anak muda, dia urusan kami. Pembunuh macam wanita gila itu jangan dikasihani, seru bapak-bapak berbaju coklat. Bukan aku yang membunuhnya, bukan, kata Turia terdengar lemah, bibirnya kering dan dia juga menahan haus sedari kemarin. Han, cepat lepaskan dia. Johan membelah kerumunan. Tidak bisa, kalian harus mengikuti aturan di desa ini. Jika ada pembunuh, maka mereka wajib menerima kemarahan dari kami, ujar salah satu anak buah Karso. Rahambra mengeras, aturan macam apa itu? Kemarahan seperti apa? Menghakimi orang lain tanpa memiliki rasa iba, seperti binatang. Geram Bram kepada para warga yang ada di sana. Apakah kalian menjadi saksi atas perbuatannya? Apakah benarnya itu Ria pembunuhnya? Siapa saksinya? Sambungnya lagi. Semuanya hening sambil menunduk dan ada pula yang saling menuduh. Hei anak muda, kamu tahu apa soal saksi? Jelas-jelas wanita tua itulah pembunuhnya. Dia kutemukan sedang menancapkan tombak di dadanya. Seru lelaki berkumis itu. Dialah biang keladi di balik ini semua. Lelaki bermata besar itu tidak mau mengalah. Bukan aku. Aku hanya... Diam kau wanita gila. Lepaskan wanita itu karena dia adalah calon ibu mertuaku. Apa? Sontak saja semua orang terhenyak sekaligus tak percaya dengan ucapan Bram barusan. Bram pun bingung kenapa kalimat itu lolos dari mulutnya. Johan terperangah dengan pengakuan sahabatnya itu. Jangan ada seorang pun yang berani-berani mengganggunya, atau kalian akan terima sendiri akibatnya, ancam Bram lagi kepada mereka. Wanita setengah abad ini nampak bingung. Apa yang dikatakan Bram rasanya menghantam habis ulu hatinya. Bagaimana bisa Bram dengan enteng mengucapkan kalimat itu, sementara dia tidak tahu apakah putrinya menyukai atau mereka sedang menjalin hubungan tali kasih.